Jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa beli kemiri. Hai kau generasi muda, mari dengarkan podcast kami. Halo semuanya, selamat datang di podcast Kelompok 2 Bung Tomo. Pada podcast ini, kami akan membahas tentang penyelamatan lingkungan di Indonesia dan Jepang. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Renata dari Kelompok 2. Dan teman-teman saya ada Feve, Noel, dan Hans. Jadi tetap stay terus ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kemitraan, apa itu pembangunan, dan apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya kemitraan untuk pembangunan dapat terwujud. Jadi apa itu kemitraan? Kemitraan merupakan hubungan untuk bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan berdasarkan kesepakatan prinsip dan peran masing-masing. Sedangkan pembangunan adalah yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup bermasyarakat dalam suatu negara untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Nah, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkan kemitraan untuk pembangunannya itu: 1. Harus ada kesepakatan misi, visi, tujuan, dan nilai yang sama. Yang kedua, harus berpijak pada landasan yang pertama. Dan yang ketiga, saling percaya dan saling menghormati. Jadi itu dia sedikit penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang kemitraan, pembangunan, dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, si Noel. Terima kasih untuk waktunya, Renata. Indonesia telah bekerjasama dengan berbagai negara termasuk Jepang dalam bidang kehutanan seperti reforestasi. Indonesia diwakili oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang biasa disebut dengan KLHK, memperkuat kerjasama bidang kehutanan dengan negara-negara maju pada tahun 2017. Mitra kerja dari Jepang yang telah membantu Indonesia ialah PT Sumitomo Forestry. Sumitomo Forestry sudah membantu Indonesia sejak tahun 1991 dan sudah membantu Indonesia menghadapi masalah kehutanan, seperti mengadakan proyek reforestasi hutan tropis di Subur, Kalimantan Timur, serta membantu pemulihan lahan bekas kebakaran hutan di Taman Nasional Waikambas. Lalu kendala-kendala yang dihadapi bisa merupakan banyak hal seperti ejekan dari salah satu pihak yang menyebabkan perang antar negara atau perbedaan antar individu, penolakan tindakan atau proyek dari warga sekitar, serta perlakuan ketidakadilan warga terhadap orang-orang dari pabrik Sumitomo Forestry. Lalu selanjutnya akan diteruskan oleh Hans. Terima kasih Noel atas waktunya. Ya, para penonton, kali ini saya akan memberikan solusi kendala apa saja yang dihadapi oleh teman saya tadi. Solusinya sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pemanggilan kepada pelaku untuk dicek kebenarannya dan diberikan sanksi kepada pelaku bila sikap dan ejekan tersebut melanggar UU. Memperdayakan Menteri Luar Negeri untuk mengklarifikasi pelaku untuk bertanggung jawab. Karena sebuah negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengajak negara-negara yang sedang konflik melakukan mediasi. Yang kedua, pihak yang ditolak warga sebelum mendirikan suatu proyek atau usaha yang merugikan masyarakat melakukan pendekatan atau musyawarah dengan warga sekitar melalui perwalian. Karena dengan jalan musyawarah akan terjadi kesepakatan antar kedua belah pihak, sehingga antar pihak ditolak dengan penolakan tidak saling dirugikan. Yang ketiga, pihak pabrik melakukan pendekatan dengan warga secara kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah terhadap karyawan yang diperlakukan tidak adil. Karena dengan cara kekeluargaan suatu masalah pasti terselesaikan, dan apabila pihak pabrik memperlakukan warga secara manusiawi. Apa sih peran aktif sebagai generasi muda untuk mewujudkan kemitraan untuk pembangunan? Yang pertama, aktif menjalani hubungan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan aparatur pemerintah untuk melaksanakan program pembangunan di daerah tempat tinggal.
Karena tanpa adanya relasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, program pembangunan tidak bisa berhasil secara maksimal. Yang kedua, membentuk organisasi sosial seperti Karang Taruna, karena dengan organisasi ini para pemuda mampu berlatih bersosialisasi dengan masyarakat. Yang terakhir, sering mengikuti musyawarah yang diadakan di daerah tempat tinggalnya dan memberikan usulan untuk meningkatkan pembangunan baik secara ekonomi maupun fisik. Jadi kesimpulannya adalah kemitraan dalam pembangunan adalah hubungan kerjasama usaha yang mencangkup perubahan dari seluruh sistem sosial dengan tujuan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kendala yang dihadapi dalam kemitraan pembangunan antara lain ejekan dari suatu pihak, penolakan dari warga, dan perlakuan tidak adil dari warga. Namun, kendala tersebut dapat diatasi dengan mengecek kebenaran dari pelaku. Pelaku usaha melakukan pendekatan kepada masyarakat agar terjadi kesepakatan dari kedua belah pihak. Sebagai generasi muda, marilah kita berperan aktif dalam kemitraan untuk pembangunan dengan bekerja sama dengan tokoh masyarakat. Contohnya membentuk organisasi sosial dan mengikuti musyawarah untuk melakukan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat dan kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa buat subscribe, like, dan share video kami ke teman dan keluarga kalian. Sekian dari kami, terima kasih.